Kita pakai tripod ini untuk kita cuci dulu. Oke. Gemes nggak tempatnya? Gemes kan? Gemes banget nggak tripodnya? Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Aduh, ininya nggak bisa. Nggak. Liatin. Riskan sekali ini. Oke. Nah, green tea-nya kan gini ya. Berupa sasetan. Green tea-nya berupa sasetan, guys. Tuh. Jadi masukin aja lah ini gini, ya kan? Nggak kenapa-napa. Bisa ditutup kan? Bisa. Nggak kenapa-napa. Panaskan airnya 80 sampai 90 derajat Celcius airnya. Teh ocha ya Tan, ocha green tea gitulah pokoknya. Sabar ya. Airnya lagi dimantengin. Nggak pakai kacamata. Sabar, tenang. Gemes kan? Hari ini lagi pengen membahagiakan diri sendiri. Biasanya aku minum green tea ini di sini nih, tinggal gini nih. Nah, tinggal gini biasanya. Tapi kali ini aku lagi ingin membahagiakan diri. Oke. Bismillah. Kurang ah. Soalnya satu saset ini bisa dipakai 3 kali celup. Jadi kita agak banyak sedikit airnya. Biar sampai kerendam. Ya kan? Segini belum tentu 1 cup begini loh. Belum tentu. Segini. Udah hijau. Kalau udah hijau, mendingan diangkat aja karena aku nggak mau terlalu gelap. Jadi nanti ini bisa dipakai lagi kalau kurang. Ya kan? Tuh. Tutup deh pakai ini. Lucu. Hitam dan hitam.
Oke, mari kita siapkan di meja makan sembari kita menunggu siap-siap makan siang. Ini udah ada ininya, sudah aku siapkan duluan. Piringnya sudah tersedia. Ini dessertnya ini aja. Si kerupuk jangan lupa nanti buat gado-gado. Kalau saya live bukannya ada air di tumbler, kok nggak disediain? Oke, tinggal nunggu si gado-gado. Green tea siap disajikan. Bening tumpah tuh. Green tea yang enak itu warnanya hijaunya gini, dan jangan gelap, don't too thick, mesti light kayak gini, ya kan? Jadi nikmat minumnya juga. Kalau udah dikasih air, dia stabil berdirinya. Nih, udah dikasih air berdirinya stabil. Berdirinya stabil kalau udah dikasih air. Itulah kehidupan ya. Kalau kita sudah terisi dengan kebahagiaan, hidup kita pasti stabil. Walaupun uang kita cuma sedikit. Ya kan? Yang penting stabil hidup. Kamu kalau mau manasin, kamu lihat dulu itu udah berapa ini. Jangan main panas-panasin aja, kamu lihat temperaturnya udah berapa. Kalau udah di atas 50 jangan dipanasin lagi. Kamu tengok. Ya kan? Kamu lihat dulu temperaturnya berapa. Gitu. Jadi kayak hidup aja, kalau kurang pas, isi dengan kebahagiaan macam apa. Ya kayak gini-gini aja. Minum green tea di tempat yang bagus. Ya kan? Padahal uang gak terlalu banyak juga. Mungkin baru habis dari, ini gajian, hari ini gajian gak? Coba kita lihat, udah gajian apa belum? Kita lihat guys. Jangan lupa dong kamu kalau saya. Aku bikinnya tadi nggak dari makan. Hah? Bikinnya siapin air pas makan, Bu. Ya nggak makan kan mau live. Ya. Kan itu kan ini disiapin aja. Ya. Kita lihat kita udah gajian apa belum guys. Kayaknya sih belum, soalnya besok tanggal 1-nya besok. Oke, mari kita tengok-tengok. Kalian kirain hijabnya lanjut, Bun. Aku kan nggak berhijab. Kita lihat udah gajian belum. Sudah gajian, berarti hari ini bisa. Udah gajian, berarti hari ini kita ngegaji lagi orang lain. Jadi uang yang datang ke kita keluar lagi ya. Lewat numpang lewat. Cuma numpang lewat aja tuh duit. Kagak bisa digunakan untuk kesenangan. Numpang lewat tuh duit. Bunda kerja di mana? Kok kerja di mana? Kan gajian dari suami. Kan dari
dari suami, kok kerja? Kalian juga kan gajiannya dari suami kan? Ya nggak kerja-kerja kantoran, dari suami kan? Oh, wakakakakakakak. Kan aku mah pengangguran. Aku ini pengangguran, nggak bekerja. Tiap bulan nunggu gajian dari suami gitu. Oh, kirain Bunda single parents. Lah, Bunda tidak main di layar. Layar apa itu? Dari TikTok, Bun. Dari TikTok mah tiap hari gajian. Kalau dari TikTok itu setiap hari gajiannya. Ya kan, kalau dari TikTok itu setiap hari gajiannya. Tapi kalau dari TikTok itu kan istilahnya apa ya? Uang harian ya kan. Tapi kalau misalnya yang gajian bener gajian bawa uang gajian gitu ya cuma dari suami. Green tea merek apa aja? Terserah green tea-nya mau merek apa aja, yang penting dari Jepang. Kalau light kayak gini tuh green tea-nya enak banget guys. Light banget. Dan kalau minum green tea itu kudu panas-panas, jangan anget. Kalau anget nggak enak. Lucu ya gelasnya ya. Pamer tuang lagi ah. Green tea bisa diminum sesudah makan atau sebelum makan, suka-suka aja. Kalau ini masih kepanasan, tunggu dulu. Kamu pikir aku kerja di kantoran? Kalian pikir aku kerja di kantoran? Kok piringnya kosong? Lagi nunggu makanannya belum datang. Lagi nunggu makanannya belum datang. Apa kita makan buah dulu? Enggak ah. Makan buah dulu kali ya. Aku tuh jarang makan buah sebelum makan. Aku lebih suka makan buah sesudah makan. Jadi tuh tadi aku kan online ya, online makanan. Pertama di cancel karena katanya nggak sesuai alamat. Terus akhirnya supir aku ke restorannya harus ngambil. Terus udah gitu tiba-tiba sekarang mereka ini lagi bahwa ada pesanan masuk lagi. Jadi aku bilang gini aja, iya Pak, Grab lagi error kayaknya, tapi boleh kirim aja Pak supaya Bapak dan restoran gak rugi. Jadi nanti pesanan aku ada 2. Ada yang mau, ada yang mau, ada yang mau. Kelebihan pesanan ternyata aku. Ternyata lagi error si aplikasinya. Gitu. Padahal udah aku cancel. Udah aku cancel juga. Yang pertama karena salah alamat. Akhirnya aku order lagi. Terus abis itu high demand. Terus abis itu aku cancel. Ternyata bisa lagi. Masya Allah. Nggak ngerti ini bagaimana. Jadi nanti orderan aku ada 2. Emang suka gitu Mbak, aku juga pernah. Iya nggak tahu nih. Terus si bapaknya ini WA aku.
Selamat siang. Ini mastiin ini orderan beli apa gimana? Soalnya saya chat sama Grab, nggak ada konfirmasi soal belanja tunai. Ini bener mesen apa gitu Kak? Gitu. Aku bilang kalau memang udah terpesan ya udah bawa aja ke sini. Emang lagi error ya udah. Yang pertama udah di cancel ya kan. Bapaknya nggak mau nolongin anterin ke sini ya udah nggak apa-apa. Jadi aku yang ke restoran ngambil si apa orderan aku itu supaya restorannya nggak ini kan nggak rugi juga. Tapi kasihan bapaknya rugi. Tapi aku udah minta maaf ya Pak kalau nggak nyaman. Padahal aku yang nggak nyaman weh. Padahal aku yang nggak nyaman, tapi ya sudahlah ya. Hari ini kan mau membahagiakan diri sendiri. Mm-mm. Hari ini kan judulnya ingin membahagiakan diri sendiri gitu. Jadi guys, konsep dari membahagiakan diri sendiri belum tentu kita untung. Ya, belum tentu kita untung. Membahagiakan diri sendiri belum tentu kita sukses bahagianya, belum tentu untung, belum tentu kita nyaman. Tapi bagaimana cara kebahagiaan itu jadinya hadir dengan kayak tadi gitu. Grab error, di cancel, tapi tetap ada orderan. Udah gitu udah di order lagi salah alamat, ya udah aku suruh supir ambil ke sini, yang penting aku bisa makan. Kayak gitu-gitu itu kebahagiaan, guys. Tapi tanpa dengan harus ikhlas. Nah gitu. Nah hari ini aku lagi mencoba untuk ikhlas. Ikhlas demi kebahagiaan yang aku raih. Iya. Demi kebahagiaan yang aku raih. Jadi aku harus ikhlas yang ini. Gitu. Gak apa-apa lah 2 orderannya. It's okay. Ya kan. Semoga bermanfaat juga, nanti makanannya bisa aku kasih juga pada orang-orang aku di rumah. Sabar Bu, bukan sabar lagi, ini malah lagi mencari kebahagiaan, nggak perlu sabar. Mencari kebahagiaan itu nggak perlu sabar guys, karena udah mencari, jadi apapun juga, masalah apapun, rintangan apapun, kita ini aja, kita kita raih gitu. Jadi nggak perlu sabar, nggak perlu ada kata sabar, nggak perlu. Seperti nggak terjadi apa-apa, seperti kebahagiaan itu hadir begitu saja tanpa diusahakan. Hadapi bener. Kita senyumin aja, kita senyum. Nggak usah disenyumin juga, biasa aja. Yang penting kebahagiaan itu hadir. Ya kan, green tea udah ada kebahagiaan green tea. Tinggal kebahagiaan online, makanan online, ya kan? Karena kesian juga kan udah diracik sama si ininya, masih sama si mbak yang di sananya. Emang ada manfaatnya. Si gado-gado telat, jadi bisa makan buah dulu. Katanya makan buah dulu itu lebih sehat daripada setelah makan. Ya kan? Tapi tadi udah makan bihun. Bukan gado-gado sih. Tepatnya adalah lotek. Tepatnya adalah low take. Jadi gado-gado tuh beda sama lotek. Teh hijau diminum sebelum makan bisa bikin kenyang nggak? Kalau kamu ke restoran Jepang atau kamu ke restoran manapun,
sebelum kamu makan, pasti kamu minum dulu kan, entah itu jus, entah itu air putih, teh panas, teh manis, es leci, green tea, ya kayak gitu aja. Enggak, beda. Kalau dalam kamus aku, gado-gado itu dia nggak pakai kencur, nggak pakai kencur apa bahasa ininya? Kencur, kencur bahasa apa? Kencur apa namanya? Kencur itu apalagi nama Indonesianya? Kencur ya kan? Cikur. Bener, cikur, cikur atau kencur. Nah itu gado-gado nggak pakai itu. Tapi kalau lotek pakai yang namanya kencur gitu. Nah gado-gado itu bumbunya tuh beda sama lotek. Kalau lotek itu pakai kencur, pakai cikur. Kencur dan cikur sama ya. Karedok juga pakai kencur, tapi kalau lotek yang aku makan sekarang itu adalah lotek yang pakai kencur, pakai cikur. Karedok iya, karedok itu udah pasti pakai kencur dan cikur. Nah, lotek itu kalau di orang Sunda itu pakai kencur dan cikur, kencur atau cikur. Nah, tapi kalau gado-gado itu bumbu kacangnya tidak ada yang namanya kencur atau cikur. Gitu. Lotek sama aja kayak gado-gado, ada sayuran, ada toge, ada bayam, ada kacang panjang, ada kol. Tapi kalau di Sunda nggak pakai telur, nggak pakai kentang, nggak pakai tempe, nggak pakai tahu, nggak pakai lontong. Nah kalau gado-gado pakai itu semua. Kalau lotek enggak, cuma sayuran aja dan bumbu kacangnya pakai cikur. Karedok mentah betul. Lotek sayurannya mateng, karedok sayurannya mentah. Bener sekali. Nah, aku kalau makan lotek itu pakai tangan makannya, nggak pakai sendok garpu. Pakai tangan. Enakan pakai tangan. Terus, aku punya ikan. Dan aku punya ikan. Aku punya ikan kering, nanti kita makannya pakai ikan kering. Nih ikan nih. Tuh. Ikan. Kita nanti makannya pakai ikan ini. Ya kan? Kita minta nasi. Pakai nasi dikit. Hari ini aku mau makan nasi. Aku tuh orangnya diet nasi, guys. Jarang makan nasi. Tolong minta nasi sedikit. Hari ini aku dapat kiriman dari Bali, dari sebuah toko dinner table, piring-piring gitu, namanya Jenggala. Tuh, nanti kita unboxing ya. Tapi kalau lagi live unboxing tuh nggak boleh loh ternyata. Kalau live unboxing tuh ternyata nggak ada. Nggak bisa. Itu kan boxnya mana ya? Kok kirimnya gitu nggak pakai box? Apa dibuka di luar ke boxnya? Itu kirimin dari Bali nggak diboxin, cuma begitu aja. Diboxin. Kenapa dibuka boxnya? Tadi disuruh videoin Bu, Bang Indra Bu. Baik. Iya, tapi masukin lagi boxnya. Baik Bu, siap. Percuma di videoin tapi nggak dibuka satu-satu. Itu percuma ya di videoin, tapi kalian nggak buka barangnya. Kalau pecah pas kamu udah videoin, dibuka nggak barangnya? Enggak kan? Iya, nggak bisa lah, nggak berlaku. Kalau nggak bisa loh, udah dibuka sama kamu dosnya. Jadi kalau unboxing itu mau bukti, kamu buka boxnya, kamu keluarin barangnya satu persatu dibuka, itu pecah atau enggak, bener atau enggak. Kalau udah kayak gini mah apa yang mau dibuktiin? Kitanya udah ngebuka, ada edit-editan nggak bisa.
Jadi ternyata boxnya bawa sini deh. Masukin lagi ke boxnya. Oh, Jadi katanya mereka unboxing. Jadi unboxing katanya buat bukti, tapi cuma dikeluarin doang. Bungkusannya nggak dibuka. Ya gimana orang yang penting dalamnya pecah atau enggak ya kan? Nih ya, dalamnya nggak di ini. Nah tuh. Tapi nggak di unboxing sama mereka. Di unboxing doang pas dari boxnya. Tapi ininya nggak dibuka masing-masingnya. Keren kan pegawai-pegawai aku? Hebat. Bahagia. Lagi mencari kebahagiaan hari ini. Mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan ya guys. Di luar nulur ya mam. Di luar nulur bener. Terus gimana dong cara ngebuktiinnya kalau udah diedit? Kan kata orang ini tuh ada editannya, katanya gitu kan. Ya sudahlah, insya Allah ya Rahman ya Rahim, kita berdoa aja pesenannya semua sesuai dan isinya nggak ada yang pecah, dah gitu aja, ya kan? Hari ini kan bener kan feeling aku bangun tidur aku gini, ya Allah hari ini gue harus bahagia. Tuh feeling aku, ternyata banyak kendala-kendala dalam hidup aku dari bangun jam 8 pagi sampai jam 12 siang ada aja ya kan. Online makanan ya kan, unboxing nggak sesuai dengan SOP. Masya Allah, unboxing bun. Nantilah abis makan aku makan dulu, lapar weh. Makan dulu. Terima kasih yang udah bantu like, thank you. Sabar bun. Terima kasih yang udah bantu like tapi tetap makan kan bun, ayo ini kan mau makan. Kan kotor atau buka-buka itu, nanti tangan aku udah cuci tangan soalnya ini. Namanya hidup bun, ada masalah. Iya, waktu sebelum lebaran dong. Sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran pertama kali tembok kamar mandi aku mau pasang kaca, pipa dalam temboknya ke ini. Apa namanya? Kepukul. Bocor pipa ya, pipa. Di kamar mandi mau pasang kaca di dalam temboknya kan ini nih ketok-ketok terus ke ini bocor pipanya. Habis itu besoknya itu bocor di kamar mandi tamu, klosetnya bocor, si selangnya lepas. Jadi waktu aku pulang buka puasa jam 8 pagi malam, aku ke kamar mandi tamu aku lihat tuh muncrat tuh airnya di selang di kamar mandi aku. Sementara kamar mandi aku itu nyambung ke ruang kerja, nggak pakai sini. Ya, akhirnya datang. Terus udah gitu, besoknya lagi minta gunting dong. Besoknya lagi kamar mandi aku yang tempat untuk anjing aku bocor lagi. Terus besoknya lagi, jadi 4 kali berturut-turut bocor air. Tuh dia. Coba. Masalah air sebelum lebaran. Nih. Tuh. Ini bumbu. Ini yang namanya bumbu kacang. Kalian mah pada hebat semuanya ngerjainnya. Unboxing kok ya setengah-setengah. Coba. Kalau itu barang kalian, kalian gimana cara unboxingnya? Coba gimana cara unboxingnya kalau itu barang kalian? Pasti sampai tuntas kan, sampai kebuka semuanya, pastikan pastikan orderannya bener kan? Yes. Kenapa nggak dikerjain kalau yang punya kalau barang aku? Kenapa nggak dikerjain pas barang aku? Coba kalau barang kalian, unboxing langsung dibuka sampai ini tolong ini. Sampai ya kan kalau unboxing barangnya sendiri
Pasti akan sampai tuntas. Kenapa barang aku cuma setengah-setengah? Aku kan mau makan pakai tangan ya guys. Cara aku makan lotek kayak gini. Terus mau diulang, kayak nggak masuk akal gitu loh, mau diulang gimana? Kayak nggak masuk akal kan diulang, jadi bohong loh kesannya. Kayak mau nipu itu kalau di pengadilan kita masuk pasal penipuan, iya. Dan kalau kita ngesu gitu sampai barangnya pecah, nggak akan dapet. Karena apa? Karena ada pause pada saat pembukaan. Unboxing, dan barangnya dari nerima di unboxing udah dinaikin ke dalam rumah. Nah, pada saat perjalanan dalam rumah itu bisa aja kita yang mecahin barangnya. Paham nggak? Paham nggak? Coba jawab, kalau itu barang kalian sampai selesai nggak unboxingnya? Sampai dalam-dalam barang kalian yang kalian pesen benar atau enggak? Iya apa enggak? Kenapa punya aku cuma setengah aja ngerjainnya? Ya kalau takut salah akhirnya begini. Kalau kerja itu nggak usah takut-takut guys, buat kalian semua. Kalau kerja nggak perlu takut-takut. Yang takut itu mencuri, kalau kerja nggak bertanggung jawab, kerja nggak jujur, nah itu boleh takut. Bagi piring satu dong, Dri. Iya. Iya, yang besar. Nah itu boleh takut tuh. Kalau mengerjakan pekerjaan nggak ada takut, tinggal telepon aja, Bu saya mau unboxing, bisa sampai dibuka barangnya, ya kan? Komunikasi kalau dalam bekerja itu. Dalam bekerja tuh komunikasi. Jatuh ya? Nggak kelihatan. Mari sekarang kita makan. Dari tadi ngebahas gado-gado ngebahas gado-gado lotek sama karedok. Dari tadi itu yang dibahas. Suka-suka kalian aja. Kalian bener juga, kalian gak salah. Karena mungkin itu ilmu pengetahuan kalian begitu. Aku juga gak salah. Karena ilmu pengetahuan aku, gado-gado Jakarta, bumbu kacangnya nggak pakai kencur, nggak pakai cikur. Kalau lotek di Sunda, ini kan lotek Sunda. Kalau lotek di Sunda itu pakai kencur dan kacang. Terus udah gitu sayurnya mateng. Kalau sayurnya yang mentah itu dibilangnya karedok. Pakai cikur juga itu. Nah, mungkin di daerah kalian namanya gado-gado tapi pakai cikur juga. Ya nggak salah juga. Setiap daerah punya nama masakan masing-masing. Tante makan suka telat. Kalau aku emang makan selalu jam segini. Jadi pagi-pagi aku nggak makan. Jadi aku tuh makannya langsung siang. Tapi emang seenak ini guys, enak banget.
Biasanya aku suka kasih note, banyakin toge. Hanya lupa. Jadi dia lebih banyak ngasih. Ini belinya di Kartika. Gado-gado Kartika. Pondok Indah. Pondok Pinang. Gado-gado Kartika, Pondok Pinang. Iya kan? Lotek banyak togenya the best. Ya. Ini sayurnya. Kasih nasi dikit. Kasih ikan 3 biji. Nah, itu dia. Sayur kasih ikan 3 biji. Lu ambil gini, masukin. Masya Allah. Best partnya, adalah itu best partnya. Best part bukan di gado-gado tapi di kerupuk yang udah banyak banget. This is the best part. Oma habis makan gado-gado. Alhamdulillah. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Walaupun sempat bermasalah dengan unboxing. Ya guys. Sometimes kebahagiaan kita itu, kita merasa orang lain merusak kebahagiaan kita. Bener nggak? Bangun pagi, kamu udah bangun pagi minum kopi segala macem, tiba-tiba ada aja masalah, bukan melalui kita tapi melalui orang lain. Dan sering sekali kita merasa bahwa orang itu merusak kebahagiaan kita. Paham nggak guys? Paham nggak? Nah, maksudnya jangan sampai pemikiran itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga kalau kamu nggak bahagia, kita sering menyalahkan orang lain. Kalau aku mau menyalahkan kebahagiaanku hari ini pada mereka, bisa aja. Bisa aja guys. Tapi buat apa? Ya kan? Begitu ada masalah, kita lalui,
Cari kebahagiaan diri sendiri. Gitu. Emang bener sih, orang lain kadang-kadang mengusik ke kehidupan kita, emang bener. Emang bener banget. Tapi menurut aku, pada dasarnya, kebahagiaan itu ada di kita sendiri. Bukan di orang lain. Nasinya kuning. Lihatin tuh. Ini yang masak nasinya nggak pinter. Kuning nasinya. Jadi hari ini judulnya mencari kebahagiaan. Kebahagiaan. Cheers buat kebahagiaan. Endul guli-guli dangdang. Kalian tahu nggak, kebahagiaan itu identik juga dengan apa? Ketelitian. Nih kayak gini nih, kalau aku nggak teliti, nggak pegang ininya, ini bisa jadi jatuh. Karena apa? Karena isinya udah sedikit. Kalau isinya banyak, aku kan tinggal gini. Karena isinya udah sedikit, kalau kita tunggingin, ininya bakalan jatuh. Jadi ketelitian itu adalah sebuah kebahagiaan. Kita pegang ininya, baru kita bisa tunggingin. Tuh. Paham gak guys? Jadi kebahagiaan itu, ketelitian itu adalah sebuah bentuk kebahagiaan. Jadi kalau kalian bekerja di kantor, di toko, di mana lagi, di rumah sakit, dimanapun, di pasar, di mana, kalau kalian ingin bahagia, salah satu kuncinya adalah teliti. Sama aja kayak tadi si unboxing. Kalau mereka mau bahagia tadi, ya kan, mereka akan unboxingnya secara tuntas. Tapi buat mereka, unboxing nggak tuntas aja itu sebuah kebahagiaan. Mereka bahagia pada saat videoin. Keren. Tapi nggak teliti. Akhirnya kena cerewetan teguran si majikan. Kebahagiaan itu bukan segala sesuatu yang apa-apa terus kayak gini. Bukan, say. Kebahagiaan itu adalah satu informasi yang berguna untuk orang. Itu juga suatu kebahagiaan. Kayak si gelas ini, kalau nggak ada isinya dia ogleng. Nih ya. Nih ya guys. Aku kasih tahu sama kalian. Contoh gelas. Contoh gelas yang rapuh. Gelas yang rapuh ini adalah manusia yang rapuh, oke? Dia udah diisi nih dengan si green tea. Memang tugas dia itu adalah untuk diisi gelas. Tugasnya gelas itu untuk diisi supaya orang bisa minum, ya kan? Jadi dia firm banget.
Setelah kita minum, kita taruh, lihat ya, langsung tuh, nggak firm, ya kan? Diginiin aja. Tapi kalau diisi air, dia firm, tegak lurus. Tuh manusia, jika kita lagi rapuh, diisi batin kita dan jiwa kita, jangan menyalahkan orang lain, jangan menunggu orang lain memberi kebahagiaan sama kita. Kita sendiri guys, tugas kita adalah membahagiakan, tuh liatin tuh, langsung. Tuh, ya kan? Coba kalau diisi air, aku geser. Kita buktikan ya sayang. Bisa isi air, terus kita geser kayak tadi. Jadi buat kita-kita atau kalian-kalian kalau jiwanya lagi rapuh, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan apapun, jangan menyalahkan diri sendiri juga, tapi isi jiwa tuh. Tuh, lihat. Ya kan? Tapi isi jiwa raga kita. Karena jiwa dan raga kita itu emang diisi. Raga diisi karena lapar, makan. Haus, minum. Jiwa diisi dengan apa? Dengan yang kayak tadi itu loh. Kalau kita lagi pengen menegur pegawai, ada ilmunya yang disampaikan. Nada marah boleh, nada kesar boleh. Karena manusia gak mungkin kalau ngelihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi akan tertawa-tawa. Boleh dengan nada tegas boleh. Tapi harusnya ada manfaat yang disampaikan. Bukan anjing, bukan goblok, bukan tolol, bukan... Ngerti gak? Bukan. Tapi disampaikan gitu. Kayak aku tadi, kalau itu adalah barang kalian, kalian mau unboxing untuk membuktikan kepada toko bahwa barang yang diterima sesuai dan enggak rusak, kalian akan unboxingnya sampai apa? Sampai dibuka kan? Nah kenapa kalau untuk saya enggak gitu? Itu mesti jadi pelajaran. Kayak gitu, supaya besok-besok menjadi sebuah pelajaran. Paham ya? Itu diisi jiwa tuh, jiwa kita diisi karena kita untuk harus menyampaikan sesuatu yang sesuai. Jangan cuma bodoh kamu, nggak bisa kamu, makanya kerja nggak bener, nggak bisa kayak gitu. Harus ada kata-kata yang keluar, sebuah kalimat yang memberi masukan, memberi ilmu sehingga otaknya akan pinter. Gitu. Bayangkan kalian punya seorang pegawai. Terima kasih yang udah bantu like. Kalian punya pegawai. Pegawai kalian itu adalah seorang ibu rumah tangga atau seorang ayah rumah tangga. Seorang ibu dan ayah. Atau anak-anak atau remaja. Tapi rata-rata biasanya rata-rata untuk para bapak-bapak ya. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu sama seperti waktu aku. Aku dulu waktu aku kerja. Waktu aku kerja sebagai seniman, aku tuh punya bos ya. Bos PH, production house-nya. Habis itu ada booker. Booker aku tuh bos aku. Jadi sekretaris daripada booker daripada si PH itu bos aku. Aku ini pegawai. Karena aku yang disuruh-suruh untuk memerankan sesuatu. Dan aku punya lagi bos yang namanya sutradara. Nah sutradara itu yang nyuruh-nyuruh aku nangis, nyuruh aku tertawa, nyuruh aku baca, nyuruh aku adegan. Kalau aku gak nurut, gak akan sesuai dengan yang diceritain. Jadi aku harus nurut, tanggung jawab, jujur, konsisten, teliti, memperhatikan. Supaya apa? Supaya pada saat aku melakukan adegan yang disuruh sutradara itu, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan sutradara. Gitu. Paham guys? Jadi kebahagiaan itu harus kita cari. Nggak bisa kita menyalahkan orang lain. Nanti orang-orang yang melakukan kesalahan atau orang-orang yang melakukan tindakan tidak benar, itu bukan urusan kita, itu urusan dia sama Allah. Apakah dia memperbaiki atau dia cuma senyum-senyum aja atau dia berpikir. Kalau dia senyum-senyum aja dan dia masa bodoh dengan kejadian tadi, itu akan berhubungan sama rezekinya dia. Dengan
Kenyataan sosial, rezekinya dia. Rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki ilmu. Tuh. Kalau mereka habis punya masalah, lalu mau memperbaiki, itu pun tergantung dengan rezekinya. Rezeki akan semakin terbuka. Rahmat, manfaat, berkah, cahaya, terang. Insya Allah. Cucu-cucu sekolah. Mereka udah sekolah dari hari Senin kemarin. Senin kemarin itu mereka udah masuk sekolah setelah libur 2 minggu. Alhamdulillah. Nah ini berhubung aku mau pergi, tapi aku mau mencuci dulu ini. Ini mau aku cuci dulu sendiri karena takut pecah kalau sama pegawai aku. Balik lagi mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan itu bukan cuma melulu yang dihadapi kesenangan. Seperti ini. Kalau aku mau bahagia, aku harus cuci sendiri supaya apa? Supaya enggak pecah. Insya Allah yang aku cuci pun enggak pecah. Jadi kebahagiaan, mencari kebahagiaan itu enggak melulu kesenangan. Sometimes kita harus berkorban, sometimes kita harus melakukan atau berhadapan sama hal-hal yang tidak menyenangkan. Paham? Paham kan? Mari kita cuci dulu ya guys. Mau ikutan kan? Mau ikutan nyuci kan? Cuci. Oke. Siapkan dulu ininya sebagai alas di mana nanti dia akan kita keringkan. Ini kita bersihin dulu. Lalu kita tuangkan, kita masukkan lagi ke dalam sini. Oke, kita ambil sabunnya.